Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlandi Wijaya dari kelas D4 IC, kelas semester antara. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua, yaitu penggunaan database. Pertama, saya akan mulai dengan di PHP admin saya. Di baris satu ada kerja database kampus, berfungsi membuat database baru dengan nama kampus. Ya, sini nggak ada. Terus di baris ketiga, use kampus itu untuk memilih database kampus agar semua perintah berikutnya itu dijalankan di database tersebut. Baris kelima itu membuat tabel baru bernama mahasiswa, dan baris keenam itu berfungsi untuk saya sebutkan dari ID-nya, yaitu nama kolom. INT berfungsi, INT berarti bertipe angka. Auto increment itu membuat nomor bertambah otomatis. Primary key menjadikan ini identitas unik, anggap aja ya. Ya, identitasnya biar nggak sama lah. Terus di baris ke-7, nama varchar 100. Membuat kolom nama yang dapat menyimpan teks. Ya, maksimal 100 ini. Dan kan itu penutup perintah. Ini kita go dulu. Oke, berhasil. Mana. Nah, ini kampus. Oke, ada ya di tabel mahasiswa, create tabel. Sekarang kita akan ke codingnya kita. Mulai dari koneksi, saya akan mulai. Untuk baris ke-1 ya membuka tag PHP. Terus baris ke-2 itu menghubungkan PHP dengan database. Kalau saya sebutkan dari ini, itu kayak localhost, ini alamat server database, terus root itu username MySQL, tanda petik 2 yang sendiri di sini itu password MySQL, kosong pada SAM, terus kampus itu nama database yang digunakan. Hasil koneksi ini akan disimpan pada con. $con maksudnya, bukan con. Terus di baris ketiga, baris keempat, itu ada if tanda kurung buka tutup, tanda seru, dan $con. Nah, maksudnya ini berfungsi untuk mengecek koneksinya berhasil apa enggak. Mhm. Jika kondisi benar, maka ya. Oke, kita lanjut ke baris ke-6. Koneksi gagal. Menggantikan program dan menampilkan pesan koneksi gagal. Baris ke-8 itu menutup block if, yang ini. Terus baris ke-9 penutupnya tag PHP. Oke, kita lanjut ke indeksnya. Banyak. Oke, indeks baris pertama udah pasti menentukan dokumen menggunakan HTML. Baris kedua membuka dokumen HTML. Baris ketiga membuka bagian kepala halaman. Baris keempat title atau memberi judul pada browser. Baris kelima itu penutup bagian kepala head. Terus baris ke-6 itu membuka bagian body. Baris ke-8 itu membuka tag PHP. Baris ke-10 itu include dari PHP. Mengambil isi file koneksi PHP sehingga file dapat digunakan menggunakan koneksi database. Terus baris ke-12 set mengecek apakah tombol simpan telah ditekan. Baris ke-14 berfungsi untuk mengambil data dari input nama lalu menyimpan ke variabel nama, $nama.
Baris ke-16 menjalankan perintah SQL. Insert to mahasiswa ini berarti menambahkan data ke tabel mahasiswa. Values dolar nama berarti nilai yang dimasukkan berasal dari variabel dolar nama. Ini baris 18 itu penutup if. Baris ke-13 itu penutup PHP. Penutup teks PHP. Baris ke-21 itu membuat form yang mengirim data menggunakan metode POST. Baris ke-22 itu membuat kotak teks untuk mengisi nama. Kayak tab teks, input berupa teks, name sama nama variabel yang dikirim ke PHP. Kalau placeholder, tuliskan petunjuk. Ya, maksudnya itu. Tulisan petunjuk maksudnya. Jadi kan ada tulisan masukkan nama, nanti kalian suruh ngetik di situ. Oke. Baris ke-23 itu membuat tombol simpan. Kayak tadi. Bukan. Ya kayak tab submit mengirim form, name, simpan nama tombol, value, sama dengan simpan, tulisan pada tombol. Oke. Baris ke-24 itu untuk menutup form. Baris ke-25 itu menampilkan garis pemisah, jadi nggak tergabung. Baris ke-27 itu membuka kembali tag PHP. Baris ke-28 fungsinya mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa. Hasilnya disimpan pada variabel dolar data. Baris ke-30 fungsinya mengambil data satu persatu dari hasil query selama data masih tersedia. MySQL garis bawah fetch garis bawah adblock tanda kurung buka tutup berfungsi mengubah setiap baris data menjadi array asosiatif. Baris ke-32 menampilkan data yang diambil ya $row ID itu untuk menampilkan ID yang ini berfungsi untuk sebagai pemisah saja, yang ini berfungsi untuk menampilkan nama, BR ini untuk pindah ke baris berikutnya. Baris ke-34 sudah pasti untuk menutup perulangan while. Baris ke-35 penutup tag PHP, baris ke-37 penutup bagian body, dan baris ke-38 itu penutup HTML. Oke, coba iya buka. Halo, lokal. Nah, bentar. Aku malas menulis. Oke, coba kita masukkan nama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena yang bagian echo ini. Itu nanti hasilnya kalau kita tulis lagi, kayak hijau, niagu, jadi dua, asas, dari asas. Kita cek di sini. Ya, nggak ada apa-apa, aman dah. Sepertinya itu cukup. Terima kasih telah menonton video. Assalamualaikum. Saya pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.